Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendapatkan pendalaman tentang produk yang sangat luar biasa dari Ustadz Muhammad Soleh. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu kita sambut dengan aplaus luar biasa untuk Ustadz Muhammad Soleh Al-Farur. Silakan Pak Ustadz. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu sekalian? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita ikuti bersama sebuah kajian untuk diamalkan bersama-sama, yaitu untuk bagaimana kita bisa meraih kesehatan yang hakiki yang diharapkan oleh setiap insan, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa akibat dari buruknya dari pola makan kita, ya, dari buruknya pola makan kita itu sehingga banyaknya toksin, racun, bisa jadi dari pengawet dan pewarna, semua itu radikal bebas Bapak Ibu sekalian, maka bisa juga masuk ke dalam pembuluh darah kita. Itu akan bisa, kemungkinan kita akan kena serangan penyakit yaitu jantung koroner. Dan jika radikal bebas itu masuk, sel dan DNA masuk kepada dalam tubuh kita melalui sel dan DNA radikal bebas tadi, maka kita akan mengalami kena penyakit yang namanya kanker. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada banyak faktor yang membuat impian kita hilang. Karena kita mungkin terlalu sibuk, ya, terlalu sibuk, atau karena kita malas, konsumtif, ya, tidak disiplin dalam hidup ini, maka semuanya akan dipengaruhi ketika kita salah untuk menjalankan pola hidup kita. Misalkan stres yang berkepanjangan, istirahat yang kurang, dari faktor makanan-makanan yang memang mengandung pestisida, herbisida, fungisida, dan sebagainya. Belum lagi kita konsumsi air yang kurang sehat akibat dari pencemaran air, kurangnya olahraga, dan akibat dari buruknya dari udara yang mungkin setiap hari kita hirup, ya, banyak dari pencemaran udara dari baik asap kendaraan, asap pabrik, ya, dan sebagainya. Nah, untuk itu Bapak sekalian, saya akan bagaimana memberikan solusi bahwa penyakit tumor dan kanker itu ada solusinya, ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan solusinya, yaitu solusi sehat, bagaimana orang sakit menjadi sehat yang sudah ada terindikasi penyakit tumor maupun kanker, dan orang sehat bertambah sehat bersama Maximax solusinya. Nah, hari ini spesial saya akan membahas tentang mungkin patologi tumor dan kanker. Saya akan membahas dari segi mungkin nanti kita hari ini bersama-sama, nggak masalah kita untuk belajar bagaimana kita berpikir secara medis, tapi bagaimana nanti secara bertindaknya secara herbalis, ya. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita dengan ujian yang kita tidak sanggup. Bagaimana untuk menghadapinya? Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mungkin penyakit ini yang salah satunya ada penyakit yang ditakuti oleh semua orang, yaitu adanya penyakit kanker payudara, ya. Belum lagi fibroid Bapak Ibu sekalian, ya, ini yaitu suatu penyakit yang saat ini takuti oleh semua wanita, ya. Ini bisa juga ngena kepada organ wanita. Ini kondisi di dalam tubuh dalam rahim, contohnya adalah fibroid, ya, kanker yang sudah diangkat sebesarnya seperti ini. Ya, Bapak sekalian, berikutnya adalah mungkin ada juga kanker rahim dan saluran falopio yang dijangkiti oleh kuman, sehingga bisa mengakibatkan ini kanker, ya, ketumbuhan. Ya. Belum lagi ini kandungan anggur, yaitu belum lagi Bapak sekalian dalam ovari, dalam tubuh wanita, juga dalam rahim, ini bisa juga yang mengakibatkan kemudian rahimnya atau keluar sehingga jadinya prolapsus. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada pengertian tumor dan kanker, ya.
tumor adalah sekumpulan sel yang membelah diri dengan sangat cepat sehingga tumbuh dan jumlahnya menjadi sangat banyak secara tidak terkendali. Maka Bapak sekalian, ketika kita tidak bisa menjaga pola hidupnya, makan kemudian itu salah satu makanan yang disebabkan karsinogen, maka perkembangan sel kanker tadi itu menjadi 2, 4, 8, 16, bahkan sangat cepat. Ya. Kemudian tampak seperti adanya benjolan yang jika sudah parah, ya, seperti misalkan ada di dalam tumor payudara, ya, kanker di hati dan paru-paru misalkan. Nah, tidak bisa juga tapi bisa juga tidak terlihat, ya, seperti benjolan pada tahap atau stadium awal. Tapi dia merasakan keanehan di dalam badan tubuh kita. Akan timbul jika sistem pengaturan pembelahan sel-sel tubuh terganggu. Nah, ini. Apa itu pengertian tumor dan kanker, Bapak sekalian? Tumor atau neoplasia atau new atau baru, plasia itu pertumbuhan. Artinya pertumbuhan sel baru di luar jaringan yang normal. Nah, jenis tumor itu ada dua, yaitu ada tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak itu Bapak sekalian bahwa jika kecepatan pembelahan sel-selnya relatif tidak terlalu tinggi atau abnormal kecil, jika tumor ganas itu jika kecepatan pembelahannya sel-selnya relatif sangat tinggi atau abnormalnya besar, ini sangat berbahaya karena penyebarannya, pengembangannya sangat cepat, Bapak sekalian. Nah, apa perbedaannya? Ya, apa perbedaannya tumor jinak dan tumor ganas ini? Kalau tumor jinak itu adalah tumor biasa, yang dinamakan tumor ganas itu yang namanya kanker. Ya, tumor jinak itu terbungkus di selaputnya, tumor ganas itu tidak terbungkus di dalam selaput. Tumor jinak itu pembelahan selnya lambat, kalau tumor ganas itu pembelahan selnya sangat cepat. Ya, tumor jinak tidak menyebar ke bagian tubuh lain, Bapak Ibu sekalian. Tumor ganas itu menyebarnya ke bagian tubuh yang lain. Jadi bisa jadi penyebaran gitu. Kalau tumor jinak itu mudah diangkat atau dibedah, kalau tumor ganas itu suka diangkat. Solusinya adalah kemoterapi, ya. Kemudian tumor jinak itu non metastasis, kalau tumor ganas itu metastasis. Metastasis itu adalah Bapak sekalian bahwa sel tumor itu masuk ke dalam darah dan menyebarnya ke organ tubuh yang lain. Ya, ini. Apa pengertian berikutnya tumor dan kanker ini, Bapak sekalian? Contoh dari metastasis adalah kanker payudara. Ini dapat menyebar dan membentuk kanker di paru-paru, kanker usus, dapat menyebar juga ke kanker hati. Jadi sehingga katakan sampai kemudian bertambah, ya. Kanker adalah kerusakan materi genetika atau DNA, ya. Dalam selnya itu dia rusak. Nah, satu sel saja genetika yang rusak itu sudah dapat menjadi sel kanker yang ganas. Sehingga penyakit seluler. Ini terjadinya Bapak sekalian. Ada dua sifat. Ada dua sifat yang sangat berbahaya untuk kanker, yaitu yang pertama mampu menginvasi jaringan normal. Ya, mampu menyebar lewat pembuluh darah, ya, dari pembuluh limpa dan orang lain dengan langsung dan sangat cepat. Ini Bapak sekalian. Nah, apa itu pengertian tumor dan kanker? Kanker terjadi akibat perubahan sel yang melepaskan diri dan mekanisme pengaturan yang normal. Kemudian kanker bukan penyakit infeksi dari kuman tertentu, melainkan tumbuh dari mutasi dari genetis, yaitu dari sel organ tubuh yang tujuannya yang bersifat yaitu dia merusak, ya. Nah, ciri-ciri umum penderita kanker adalah perubahan rasa kecap, penurunan berat badan. Nah, ini ada perubahan ciri-ciri penderita orang kena kanker itu, perubahan rasa kecapnya, air, minum air saja sudah bisa berubah agak sepet misalkan, ya, rasanya berubah gitu, ya. Penurunan berat badan, ya, tiba-tiba gitu. Anemia, juga gangguan metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Ini pengertian masing-masing ada beberapa dikatakan kanker atau tumor itu diantaranya adalah pengertian tentang kista. Kista itu Bapak sekalian adalah tumor yang berupa kantung yang berisi cairan. Kista dapat timbul, ya, di bagian mana saja dari organ tubuh seperti pada ginjal, ya, payudara atau organ reproduksi.
Nah, yang kemudian yang kedua yaitu mioma, tumor jinak yang berasal dari otot rahim atau myometrium atau jaringan ikat yang tumbuh pada dinding atau di dalam rahim. Ya. Nah, ada jenis-jenis kanker Bapak sekalian, ada empat macam jenis kanker, ada karsinoma, ada sarkoma, ada leukemia, ada limfoma. Ya, karsinoma itu adalah kanker yang tumbuh pada sel epitelnya. Ya, sarkoma itu kanker yang tumbuh pada jaringan penunjang tubuh. Leukemia adalah kanker yang tumbuh dari jaringan yang menghasilkan darah. Maka yang dikatakan leukemia itu adalah kanker darah. Limfoma adalah kanker yang tumbuh pada limfatik atau lymphatic system. Jadi di daerah-daerah limfanya dia ada masalah dengan benjolan sehingga itu jadinya penyembaran biasanya limfoma. Nah, apa penyebabnya? Tumor dan kanker itu ada dua Bapak sekalian penyebabnya. Dua faktor penyebab orang kena kanker itu adalah yang pertama faktor endogen di dalam. 10% atau 5-15% kesalahan regenerasi sel baru dan bisa juga genetika yang diturunkan oleh orang tua. Jadi kalau orang tua kita ada bibit yang kena indikasi kena tumor, kena kanker, ada kemungkinan dari gen ini 10-15% kita ada potensi sekalian. Nah, yang kedua, faktor penyebab kanker adalah faktor eksternal, yaitu yang dari luar, Bapak sekalian. Dari luar ini disebabkan 85% bahkan sampai 90%. Ini disebabkan karena dari virus, infeksi berkelanjutan, polusi udara, radiasi, dan bahan kimia, radikal bebas, dan lain-lainnya. Bapak sekalian bahwa semua orang, diri kita, semuanya ini sudah ada namanya bibit sel kanker. Sel kanker itu sangat baik bagi tubuh kita. Jika tidak kita rawat dengan baik, maka sel kanker itu akan menjadi ganas, akan menjadi parah, Bapak-Ibu sekalian. Nah, berikutnya adalah apa penyebabnya? Penyebab tumor dan kanker itu, penyebab tumor kanker itu bisa disebabkan karena yang pertama senyawa kimia, karsinogen di dalam makanan. Nah ini ya, karsinogen di dalam makanan. Nanti saya akan bahas suatu ilmu yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada diri kita, diri atau keluarga, mungkin klien kita dari member Maximax atau yang lainnya, ya, ada beberapa hal yang sangat penting, ada beberapa makanan yang harus dimakan. Apa makanan-makanan yang menyebabkan karsinogen supaya itu bisa sangat membantu untuk masa penyembuhan, ya. Ini Bapak sekalian senyawa kimianya. Ada karsinogen dalam makanan, karsinogen di dalam udara. Nah, di dalam udara ini termasuk arang Bapak sekalian. Orang yang suka makan ya sate atau yang dibakar, arangnya atau gosongnya itu adalah karsinogen. Ya. Belum lagi nikotin, asap rokok, timbal lah. Ini semua karsinogen yang dihasilkan dari udara Bapak sekalian. Ada juga karsinogen di dalam obat-obatan dan hormon. Nah ini bisa juga terjadi kepada tubuh manusia sehingga sel kanker yang memang itu tujuannya baik menjadi liar, ya, menjadi parah, Bapak sekalian. Nah ada penyebab-penyebab penyakit kanker atau karsinogennya. Yang kedua adalah faktor fisika, karsinogen pada radiasi. Bisa karena sinar matahari, sinar nuklir, kemudian radionukleid. Virus yang berikutnya adalah virus karena faktor penyebab kanker yang berikutnya adalah karena virus, yaitu oncogenik virus. Bisa dari RNA virus, DNA virus, atau EB virus, virus hepatitis B, C, dan D. Ini salah satu beberapa faktor penyebab kanker, Bapak sekalian. Yang keempat ada jejak kronis. Iritasi kronis, ada inflamasi kronis. Yang kelima adalah kelemahan genetik. Maka Bapak sekalian, kanker itu tidak diturunkan, tetapi kelemahan sel-sel dan jaringan tertentu terhadap mutasi genetik itu bisa diturunkan. Ya, nah ini. Maka dalam buku yang sangat bagus, kemudian saya temukan di situ ada 120 jenis kanker di dunia disebabkan oleh makanan. Nah ini memang sumber utamanya adalah dari makanan. Apa yang kemudian orang sakit dan sehat itu faktor apa yang kemudian cerminan adalah apa yang kita makan, Bapak Ibu sekalian. Jadi faktor
makanan bahwa Bapak sekalian perlahan ya, perlahan tapi pasti karsinogen makanan mendorong terjadinya tumor walaupun butuh waktu kurang lebih 30 tahun. Ya. Misalnya makan yang dibakar. Makan yang dibakar itu Bapak Ibu sekalian, makan yang dibakar itu Bapak Ibu sekalian akan berpotensi ya, akan berpotensi besar menghasilkan zat karsinogen. Untuk itu bagian yang gosong itu jangan dimakan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau suka makan yang misalkan sangat terpaksa, misalnya yang gosong-gosongnya itu diusahakan untuk tidak dimakan, terutama untuk ibu-ibu ini. Ya. Nah, apa pertumbuhan dari kanker atau tumor ini? Yang pertama, sejak stadium kankernya. Ada pada tahap awal, tahap diaplesia atau mutasi sel. Itu terbentuk tumor atau kanker yang belum terbentuk dan terlihat, dan jika sistem kekebalan tubuh atau imunitinya kuat, maka sel tersebut akan mati sendiri, Bapak sekalian. Maka kuncinya adalah bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Berikutnya adalah gejala kanker akan tampak pada fase kanker in situ. Nah, paling penting, Bapak Ibu sekalian, paling penting dalam sel kita adalah bagaimana perubahannya, ya, perubahan yang terjadi pada diri kita, dan bagaimana cara untuk penentuan cara untuk mendiagnosa dalam diri kita ada tumor atau kanker dalam tubuh kita masing-masing, Bapak sekalian. Yang pertama, cara untuk menentukan kita mengetahui orang itu diagnosanya ada stadium atau ada masalah kanker, yang pertama bisa di-scan. Ya, scan. Misalnya scan hati dan tulang, apakah di situ ada masalah. Scan ultrasonik merupakan prosedur non-invasif dan tidak menimbulkan sakit, misal kanker di hati, ginjal, prostat, dan lain-lain. Ada juga CT scan. Ini juga di scanning pada organ yang sensitif, seperti jika ada kanker pada otak, paru-paru, kelenjar, adrenalin, getah bening, limfa, dan lain-lainnya bisa ketahuan. Yang ketiga, Bapak sekalian, dari pewarnaan, ya, dari pewarnaan, yaitu penyuntikan zat warna pada zat tubuh, misalnya di kaki, lalu dilakukan pemotretan dengan sinar ronsen. Nah, ini cara-caranya. Nah, cara penentuan berikutnya adalah dengan media stenoskopi, yaitu analisa kelenjar getah bening pada organ yang terkena kanker, misalnya pengangkatan getah bening pada ketiak untuk kanker payudara, misalkan di daerah ketiak yang mungkin mulai sudah ada terasa ada benjolan. Ya. Nah, kemudian yang kelima ada biopsi, yaitu pengambilan contoh sel jaringan yang terserang kanker dari sumsum tulang. Ya. Yang keenam adalah operasi atau pembedahan. Ini baru untuk bisa diketahui dia ada masalah kanker kelenjar atau dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau kemudian kita bagaimana cara untuk melihat atau mendiagnosa dalam diri kita ada indikasi kena tumor atau kanker, ya. Saya lanjutkan. Nah, ini klasifikasi dari tumor atau kanker dari istilah baku kedokteran. Mungkin Bapak Ibu sekilas saja, ini mungkin ranahnya untuk medis untuk menyampaikan. Ini sekilas saja, ini dikatakan di situ hasil analisanya ada namanya TT, itu adalah ukuran tumor primer. Kalau TX adalah tumor primer yang tidak dapat ditemukan. TO tidak ada tumor primer. TIS itu karsinoma in situ potensial menjadi tumor ganas. Di situ ada T1, T2, T3, T4, besar tumornya primer itu semakin besar berarti semakin besar T-nya. Itu bisa ditemukan nanti. Ada istilah baku kedokteran berikutnya adalah kalau ada istilahnya N itu kelenjar limfa regional. NX berarti tidak diketahui metastasis kelenjar limfa regional. NU berarti tidak ada metastasis kelenjar limfa regional. N1 berarti metastasis pada kelenjar limfa regional ipsilateral. N2 itu metastasis pada kelenjar limfa regional kontralateral, dan N3 adalah metastasis pada kelenjar limfa yang terjauh, Bapak sekalian. Nah, ini istilah-istilahnya bisa dikatakan metastasis jauh itu kodenya adalah MX, yaitu tidak ditemukan adanya metastasis jauh. Kalau M
0 itu tidak ada metastasis jauh, M1 ditemukan adanya metastasis jauh. Ada juga beberapa stadium ya, stadium tumor itu belum diketahui grade-nya. Ada TX, NX, MX. Nah, kalau stadium 0 itu cisnomo. Ada stadium 1. Nah, itu ada T1, nomo dan berikutnya. Stadium 2, stadium 3, stadium 4 itu. Mungkin di akhir kalau teman-teman mendiagnosa pasien sudah parah bisa jadi stadium wassalam, sudah menjelang akhir. Nah, itu ya. Nah, berikutnya Bapak sekalian, akibat serangan kanker atau tumor itu akan mengalami kerusakan jaringan dan organ yang terkena. Ada pendarahan akibat rusaknya pembuluh darah, keracunan akibat racun dari sel yang dihasilkan oleh kanker, dan bisa juga terjadinya peradangan atau bengkak, rasa sakit akibat kerusakan saraf, ya, bisa demam atau naiknya temperatur tubuh, dan pengotoran darah oleh jaringan yang rusak dari sel kanker, daya tahan tubuhnya terus menurun, merosot-merosot, sehingga perkembangan sel kankernya terus akan berkembang. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa gejala-gejala kanker? Ya, gejala kanker di sini ada saya jelaskan di sini adalah tulisan waspada. Ya, ini bukan saja pesan dari Bang Napi ya, waspada. W-nya itu Bapak Ibu sekalian waktu BAB. Ada Bapak Ibu perhatikan jika ada perubahan waktu BAB-nya atau buang air kecilnya. Ada perubahan atau kebiasaan atau gangguan. Yang biasanya lancar, tidak lancar, yang biasanya tidak sakit menjadi sakit, ya. Nah, ini ada perubahan yang biasanya keluarnya enak menjadi tidak enak. Nah, ini perlu diwaspadai. A-nya adalah alat pencernaan terganggu dan susah untuk menelan. Misalkan hilang rasa pengucap sehingga selera gairah makannya tidak baik. Kemudian alat pencernaannya bisa terganggu karena untuk mengunyahnya ini kurang maksimal ya. Terus suara serak atau batuk yang tidak sembuh-sembuh. Bisa juga ini mengindikasikan sudah ada indikasinya. Ya. B-nya adalah payudara atau di tempat lain ada benjolan ya. Ada benjolan yang diragukan ya, yang dikhawatirkan itu memang ada potensi tumor atau kanker. Hanya misalkan ada muncul andeng-andeng yang berubah sifat. Jadi andeng-andeng itu sebenarnya tumor Bapak sekalian. Tapi begitu ketika kita terus pegang, kita pegang atau kemudian kita sentuh, bahkan kita kemudian garuk lama-lamaan, tumor tadi bisa menjadi kanker, akan berubah. Ya, saya pernah nangani kasus klien atau pasien yang saya tangani ini gara-garanya andeng kecil karena di muka jadi mengganggu ya, sehingga terus kemudian digaruk dengan tangannya akan menjadi besar, jadinya kanker. Berikutnya adalah D-nya adalah darah atau lendir abnormal keluar dari tubuh. Ya, yang ibu-ibu perlu diwaspadai ketika menstruasinya sudah mulai tidak normal dan terganggu, ini biasanya keluarnya kok ada keanehan ya, ada warnanya tergumpal, hitam dan sebagainya. Hanya adalah adanya koreng atau borok yang tidak sembuh-sembuh di dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dari bagaimana menganalisa dalam diri kita ada atau tidak. Itu waspada. Berikutnya adalah prinsip pengobatan. Prinsip pengobatan, tujuan untuk melakukan pengobatan mengatasi tumor dan kanker ini adalah dengan cara konstruktif. Bisa membangun, memperbaiki, memperkuat organ ya yang terserang kanker untuk melawan kanker itu sendiri. Kemudian prinsip pengobatan adalah simptomatik, menghilangkan gejala yang diakibatkan oleh kanker. Jadi bukan mengobati rasa sakitnya, tapi menghilangkan gejalanya, simptomatik dulu. Ya, simptomatik itu gejala yang diakibatkan mungkin sudah ada indikasi kanker, sehingga menjadi tua dan kemudian mati. Gitu, ya. Nah, apa bentuk-bentuk pengobatan yang dilakukan bagi penderita sudah terindikasi tumor atau kanker? Yang pertama bisa melakukan dengan pengobatan lokal ya dan sistematis, yaitu pembedahan, dioperasi, bisa penyinaran, radioterapi, bioterapi, pengambilan sel kankernya,
bisa juga mungkin dengan obat kimia sehingga bisa membunuh sel kanker atau simptomatika atau kemoterapi. Nah, cuman banyak juga yang kemudian pasien yang tidak kuat ya kemoterapi. Kemudian ada obat yang meningkatkan daya tahan tubuh yaitu imunoterapi, yaitu dengan obat. Obat simptomatik seperti analgesik, antipiretik dan lain-lainnya. Itu dengan cara pengobatan yang pertama. Yang kedua bisa dengan transplantasi organ. Transplantasi organ itu adalah yaitu dengan di mana yang ada indikasi terserang kanker itu dilakukan jika organ tersebut memang bisa ditransplantasi dan serangan kanker masih dalam stadium awal. Berikutnya adalah terapi dengan cara terapi biologi. Yaitu terapi biologi ini untuk kanker adalah pengobatan kanker berdasarkan aspek-aspek mungkin daya tahan tubuh untuk melawan kanker dengan menggunakan bahan-bahan alamiah. Mungkin dengan herbal-herbal, tumbuh-tumbuhan, binatang dan mineral. Nanti saya akan bahas ya produk-produk yang sangat luar biasa di Maximex untuk ini membantu terapi biologinya ya. Terus kemudian dengan pengobatan kanker berikutnya adalah yang pertama tadi dengan pembedahan atau operasi. Ini peluang kesembuhannya sekitar hanya 62% saja Bapak sekalian. Belum tentu orang yang kemudian sudah dioperasi belum tentu sembuh total. Dia akan mengalami tambah lagi ada benjolan lagi setelah kemudian operasi. Jika dibarengin diikuti dengan pola hidup atau gaya hidupnya tidak sehat. Ya, ini kemungkinan besar akan mengalami 62% ini. Ya, kemungkinan akan tumbuh lagi. Ya. Nah, baik Ibu sekalian, yang kedua adalah penyinaran radioterapi ya, dengan X-ray yaitu penghancuran sel-sel kanker yang membelah, tetapi proses ini dapat merusak sel-sel lain yang masih bagus seperti misalkan kulit, rambut ya. Ini kanker stadium dini yang bisa dilakukan dengan radioterapi. Bisa juga dengan biopsi. Biopsi itu mengangkat sel yang ada kanker, kemudian diteliti untuk dilakukan tindakan sesuai dengan hasil-hasil stadiumnya. Nah, berikutnya adalah pengobatan yang berikutnya adalah dengan yang kemoterapi. Nah, ini banyak yang kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan dengan cara kemoterapi ini, yaitu pemakaian gas ya, pemakaian gas nutrat untuk mensupresi yaitu sumsum tulang dan sistem limfatik. Ada dua jenis obatnya yang dipakai ya. Kalau memang ganas ya, dengan menggunakan sel sisal pas non spesifik, dan untuk kanker yang memang tidak ganas ada 4 macam yang digunakan, yaitu dengan kemoterapi industri, yaitu dengan pengobatan utama pada kasus lanjut, kemudian ada dengan lakukan kemoterapi adjuvan, yaitu pengobatan tambahan setelah operasi awal, dan kemudian dengan kemoterapi neoadjuvan, yaitu pengobatan tambahan sebelum operasi awal. Nah, yang berikutnya adalah kemoterapi cara yang khusus, kemo lewat sumsum tulang belakang dan melalui pembuluh darah, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa efek sampingnya? Nah, ini ya, apa efek sampingnya kalau kemudian semuanya itu kita lakukan? Yang pertama, efek sampingnya adalah sel darah putih menurun, ya, atau leukopenianya. Penderita sangat mudah infeksi serta demam biasanya, Bapak sekalian. Kemudian sel darahnya menurun, nah, bisa juga anemia. Pada penderitanya lemah, pucat, cepat capek, nyeri dada, sangat lebih berbahaya bagi penderita penyakit jantung dan paru-paru. Sudah ada indikasi jantung sama paru-parunya sudah kena kanker. Nah ini, Bapak sekalian. Berikutnya sel trombosit menurun atau trombositopenia. Ini mudah berdarah pada saluran nafas seperti otak, yaitu jadinya stroke atau saluran pencernaan dan lain-lain. Berikutnya, setelah efek samping dari apa yang kemudian dilakukan tadi, yaitu sering diare, pengeluaran feses secara lebih cepat dari normal. Ya, misalkan kalau kanker di usus, kalau udah dipotong, ya masa transitnya lebih cepat, dia mudah untuk kemudian pengeluarannya, feses, ya. Yang kelima, konstipasi, yaitu gangguan pencernaan, ya, seperti lambung, di usus, gitu ya. Ya, yang keenam, bisa jadi efek dari tadi itu salah satu misalkan kemoterapi
akan mengalami kebotakan, ya, hilangnya rambut temporer seperti rontok, patah, kering, dan lain-lainnya. Nah, apa berikutnya? Efek samping yang berikutnya, dia biasa muntah-muntah, muntah-muntah terus. Yang kedelapan, yaitu ekstravasasi, yaitu masuknya obat pada organ jaringan subakutan. Reaksi kulit dan kuku, kulitnya sudah mulai keriput, ya. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Kemudian kukunya sudah rusak, gitu. Yang kemudian yang ke-10 sistitis, yaitu radang kandung kencing, ya. Yang ke-11 sitomatitis, yaitu rasa sakit saat menelan makanan dan minuman. Yang berikutnya adalah mukositis atau dan usofagitis, yaitu rasa sakit saat menelan adanya sariawan dan lain-lain. Yang berikutnya adalah lelah. Rasa lelah dan energinya otomatis menurun setelah melakukan operasi dan tindakan-tindakan yang tadi saya sebutkan. Ada juga reaksi yang hipersensitif. Nah, gimana Bapak Ibu sekalian, ini supaya kemudian kita tidak terjadi, bisa juga melakukan pengobatan dengan pendekatan, yaitu pengobatan kanker ini dengan imunoterapi. Imunoterapi itu adalah untuk memperbaiki kemampuan sistem kekebalan di dalam menemukan dan menghancurkan kanker, Bapak Ibu sekalian. Para peneliti telah menciptakan, mengubah respon biologis, ya, bahan tersebut digunakan untuk fungsi berikut. Bisa merangsang respon antitumor tubuh yang meningkatkan jumlah sel pembunuh tumor atau menghasilkan satu atau lebih dari bahan kimia pembawa pesan atau sebagai mediator secara langsung. Berfungsinya apa? Sebagai agen, ya, sebagai agen untuk membunuh tumor tersebut atau bahan kimia pembawa pesan, ya. Berikutnya bisa mengurangi mekanisme tubuh yang normal dalam menekan respon kekebalan tubuh. Berikutnya adalah merubah sel-sel tumor untuk meningkatkan kemungkinan mereka memicu suatu respon kekebalan atau membuat sel-sel tumor lebih mungkin dirusak oleh sistem kekebalan. Berikutnya adalah bisa memperbaiki toleransi atau toleransi tubuh terhadap terapi penyiraran atau bahan-bahan kimia yang digunakan di dalam kemoterapi. Nah, berikutnya adalah, Bapak Ibu sekalian, terapi biologi ini lebih banyak, ya, lebih banyak memberi harapan, yaitu prinsip pengobatan adalah memperkuat daya tahan tubuh untuk melawan kanker dan melemahkan sel-sel kanker, serta menghambat pertumbuhan sel kanker, Bapak sekalian. Fungsi utamanya berikutnya adalah memperkuat tubuh melawan kanker dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh, yaitu immunity system. Secara prinsip bahwa cukup logis dan rasional karena memunculan dan pengembangan kanker terjadi akibat lemahnya daya tahan tubuh terhadap kanker. Ya, berikutnya adalah yang dimaksud melemahkan sel-sel kanker, yakni menciptakan bagaimana kondisi tubuh atau organ yang tidak disukai kanker, semisal Bapak sekalian kondisi yang cukup akan oksigen dengan vitamin dan mineral, gitu ya. Sedangkan menghambat pertumbuhan kanker itu bisa dilakukan dengan cara mencegah sel, yaitu obat alami yang bersifat bagaimana sifat herbal itu sitostatika. Ya. Nah, terapi biologi yang paling penting, yang paling utama, yaitu dengan tanaman obat herba, yang berdasarkan mungkin pengalaman kami, ya, pengalaman saya, dengan tanaman obat yang sudah dikenal lama sebagai obat kanker yang efektif. Ya. Saat ini sudah sekali banyak tanaman obat yang diteliti secara botani, kimia, dan efek farmakologinya secara in vitro yang disertai dengan uji praklinis atau uji klinis. Bisa dengan uji klinis atau uji konsumen. Ya, ini Bapak sekalian. Berikutnya. Slide-nya nggak bisa tampil. Baik. Nah, apa perawatan dan pengobatan secara alaminya, ya. Pengobatan perawatan secara alami bagi pasien yang sudah terindikasi kanker dianjurkan untuk istirahat yang cukup. Ya, jangan terlalu terforsir. Istirahat yang cukup,
kamarnya selalu dalam keadaan segar, ya. Dibuat aromaterapi kamarnya supaya vitamin C-nya tercukupi, ya. Mandi dengan air rebusan herba, ya, dengan banyak mandi dengan rebusan bermacam-macam bunga, itu banyak bagus sekali Bapak sekalian. Jadi mandi rebusan bunga-bunga itu ya, seperti bunga apa namanya? Bunga mawar, ya, bunga apa saja bisa dilakukan, asalkan jangan bunga yang baunya terlalu busuk, ya. Ini sangat efektif untuk dilakukan, ya. Mandi dengan air rebusan herba dengan air hangat dan garam, itu bisa juga disinergikan. Berikutnya, jauhkan makanan yang berlemak, ya, jauhkan. Hindari minum yang beralkohol atau minuman-minuman soft drink, ya. Makanan selalu bergizi, makanan sayuran, dan perbanyak makan makanan buah-buahan. Nah, cuman sayuran yang seperti apa yang dibolehkan dan buah-buahan apa yang dibolehkan nanti akan kita bahas bersama-sama, ya. Senantiasa cek medis untuk mungkin memonitor perkembangan penyakit sel tumor atau kankernya. Khawatirnya nanti ketahuannya tiba-tiba langsung ganas gitu ya. Nah, ini Bapak sekalian, ada beberapa pantangan-pantangan makanan yang boleh dan tidak boleh bagi penderita tumor atau kanker. Yang pertama, sayuran tidak dianjurkan makan toge. Toge itu Bapak sekalian mendorong pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, sawi putih dan kangkung itu mengurangi aktivitas kerja obat. Jadi sawi dan kangkung. Cabai itu merangsang aktivitas bawah sadar sehingga menurunkan jumlah oksigen di dalam tubuh. Nah, yang kedua apa yang nggak boleh? Buah-buahan. Buah-buahan apa yang nggak boleh? Yaitu lengkeng dan nangka. Kenapa? Lengkeng dan nangka yaitu mengandung zat tumbuh sel kanker. Bapak sekalian. Durian, duku, nanas, ya, dan anggur itu menghasilkan alkohol sehingga merangsang juga pertumbuhan sel kanker. Seafood apa yang nggak boleh? Seafood ya seperti udang, kerang, kepiting, cumi, ini semua mengandung lemak tinggi. Nah, seperti berikutnya adalah makanan-makanan yang diawetkan. Makanan yang bersifat kimia ini juga dapat menjadikan karsinogen aktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu atau saudara-saudara yang sudah terindikasikan dengan penyakit ini, dengan tumor atau kanker ini yang harus dipantang, ya. Bapak Ibu kemudian melakukan tindakan dengan cara operasi, tapi kalau kemudian tidak dirawat dengan baik, maka sel kanker itu akan tumbuh lagi. Jadi ibarat operasi itu tumor atau kanker itu, kalau saya ibaratkan, maka ibarat tanaman ini. Tanaman ini ada akar, ada batang, ada daun. Nah, operasi itu ya hanya memangkas kemudian akarnya memangkas daunnya saja. Tapi akarnya ini Bapak sekalian tidak pernah mati. Ketika Bapak Ibu kemudian makanan seperti ini, nah, akan kemudian sel kanker yang tadi daunnya sudah habis tadi kayak kita pupuk lagi di akar-akar tadi, kemudian akan semakin subur dan akan terjadi benjolan lagi, dan ujung-ujungnya adalah lakukan operasi lagi, dan ujung-ujungnya lagi terakhir yaitu di kemo. Nah, ini kalau cara penanganannya tidak tepat, ya. Baik, Bapak sekalian. Yang kelima yang dipantang adalah daging dan ikan asin. Daging sapi, kerbau, kambing, yaitu memfasilitasi pertumbuhan sel yang tidak normal. Ya, ikan asin sama dengan bahan alergen yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kanker. Yang berikutnya adalah daging unggas. Daging unggas ini daging yang dengan 20-25 hari sudah dipanen karena disuntikkan hormon, ya, pakai makanan-makanan yang penggemukan dan sebagainya. Ini mengandung bahaya sekali Bapak sekalian karena hormon yang digunakan pada unggas itu akan mengakibatkan kanker prostat, terutama kanker kelenjar Bapak sekalian. Kalau kita sangat terpaksa, ini nanti bisa dengan daging ayam, yaitu ayam-ayam kampung. Ini lebih aman, ya. Minuman apa yang tidak boleh? Ya soft drink. Soft drink itu bersifat karsinogen, jelas, ya. Nah,
minuman es atau minuman dingin itu mengganggu peredaran darah, Bapak sekalian. Berikutnya adalah alkohol merangsang aktivitas bawah sadar sehingga oksigen dalam tubuh menurun. Ini hindari baik mungkin. Nah, berikutnya adalah makanan yang dibakar, digoreng, yang berulang-ulang dan dipanggang. Ini yang mengakibatkan kemudian sel kanker. Nah, makanan apa yang aman bagi penderita tumor atau kanker? Ini masih banyak sekali Bapak sekalian. Sayuran-sayuran yang berwarna hijau tua yang aman ya. Sayam, brokoli, ya, sawi hijau, kailan, daun katuk, ya. Sayuran yang berwarna hijau muda yaitu selada, daun bawang, pegagan, ya, kenikir, daun dewa, bukan Pak Dewa ya, daun dewa, kambung nyowo. Nah, ini. Kemudian sayuran yang berwarna terang seperti kol, lobak, wortel, ya, talas, ubi jalar, kentang, rebung. Ini sangat bagus sekali Bapak sekalian. Sayuran buah seperti terong, nah ini terong aman. Tomat, oyong, mentimun, pepaya, labu kuning, jagung, labu siam, kacang merah, ya. Jamur, semua jamur. Ya, semua jamur bagus sekali. Jamur kuping, jamur merang, jamur tiram. Yang nggak bagus itu jamur yang ada di baju. Nah, ini nggak bisa, ya. Yang kedua adalah lauk pauk yang aman yaitu ayam kampung, ikan teri, telur ayam kampung, tahu tempe, ikan nila, ikan mas, ikan gurame, ikan lele, ikan bawal. Ini sangat aman. Diolah dalam bentuk sayur atau pepes atau dikukus. Jika digoreng gunakan minyak non kolesterol, yaitu atau sekali pakai ya. Bagian kepala ikan jangan dikonsumsi. Ini ya. Karena banyak mengandung toksin nantinya. Nah, berikutnya Bapak sekalian, apa tujuan terapi di dalam pengobatan Tibun Nabawi kalau saya sebagai pengobat pasien-pasien yang memang ada banyak masalah. Tujuan terapi, tujuan pengobatan itu yang pertama yang harus dilakukan adalah memperoleh kesehatan secara holistik, yaitu kesehat secara holistik, yaitu secara menyeluruh, baik rohani dan jasmaninya, yakni kesembuhan dan ampunan dari Allah dan mengajak jiwa pesakit kepada tauhid dan rahmat Allah, waroja'na ilallah. Tujuan yang pertama, kita berobat, tujuan terapi adalah pembersihan pada dosa-dosa. Bahwa ketika sakit, kita terima berbaik sangka kepada Allah, maka itulah jalan kemudian Allah membersihkan dosa-dosa kita masa lalu. Kemudian yang kedua, kesembuhan, keridhaan dari Allah, dan tawakal ya, berserah diri kepada Allah. Dan tentunya harus baik sangka kepada Allah, bertambahnya dekat kepada Allah. Kalau sudah memang ditakdirkan, ya insya Allah matinya dalam husnul khotimah. Itu aja. Ya. Nah, ini cara-cara bagaimana kita mendiagnosa orang yang sudah terindikasi sakit yang parah, seperti tumor, kanker, dan sebagainya. Lihat dengan mata hati, kolbunya, muhasabah diri, ya, artinya merenungkan, ya, sekian dosa-dosa besar yang pernah diperbuat, mohon ampun kepada Allah, berbanyak istighfar, taubatan nasuha, terapi ilahiyahnya tegakkan ajaran Allah pada diri, berbanyak istighfar, zikrullah, banyak berzikir, tilawah Quran, qiyamul lail, salat malam, saum, zakat, infak, sedekah, zikir pagi dan petang, gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang non-muslim ini disesuaikan ya dengan memperbanyak ibadah pula ya supaya mendapatkan ketenangan. Mata indera, nah ini di wajah, jika ada masalah pandangan mata putih itu kalau orang kena tumor, kena kanker, mata putihnya banyak bercak kuning dan hitam. Nah, bagaimana kita bisa mendiagnosa orang tersebut kena tumor, kena kanker? Di lidahnya, di pangkalnya itu ada warna kehitam-hitaman. Jika hitamnya masih ngeblok, itu masih terindikasinya masih tumor. Tapi kalau di pangkalnya itu menyebar, nah itu sudah terindikasinya di kanker. Ini untuk cara mendiagnosa orang yang kena tumor atau kena kanker di panca inderanya. Di mata tangan kita bisa lihat juga keadaan tangannya, di jari-jari, kukunya, di nadinya, garis-garis tangan, suhu tangannya dan sebagainya kita bisa analisa. Di mata kaki mungkin keadaan telapak kaki, jari-jari kaki, kuku, punggung kaki, suhu kaki, dan sebagainya. Nah, ciri-cirinya adalah orang yang kolbun biasanya di hatinya selalu gelisah, marah, sedih, wajahnya kuyu, ya,
kemudian iris dot atau hitam, pocket bowel, lidah hitam atau panas kalau di usus. Nah, itu kalau di irisnya ada menggantung, berarti pocket bowel ada penggantungan di dalam ususnya. Kalau di tangan, apakah dia darah sangat dingin sekali, atau cekung, atau bejal, nadinya kuat, denyutannya. Nah ya, ini bisa juga bisa kita lihat analisa diagnosanya. Jadi saya selalu kalau ada materi, sekaligus kita mengasih materi tambahan untuk cara bagaimana mendiagnosa. Ya. Kemudian, Bapak sekalian, berikutnya adalah cara terapi yang alami, yaitu terapi utamanya yaitu mungkin dengan bekam. Ya, bekam yaitu mengeluarkan darah kotor, itu sangat bagus untuk penderita tumor dan penderita kanker ya. Bapak Ibu pastikan mencari di tempat-tempat yang terdekat di daerah masing-masing. Ini lakukan bekam minimal 1 bulan sekali. Konsumsi madu, ya, herbal food combining, atau colon cleansing, pembersihan usus, atau blood cleansing, pembersihan darah, detoksifikasi, head cleansing, fermentasi, dan sebagainya. Ada terapi tambahan, urutan limfatik, kiropraksi, yaitu dengan pijatan sebat rotan atau pijatan, ya. Mungkin bisa juga dengan hipertermia, pemanasan garam, garam rendaman. Pemanasan garam, Bapak Ibu sekalian, saya akan bagi suatu ilmu yang sangat luar biasa, bagaimana untuk bisa membantu juga mematikan akar. Pengalaman kami, pengalaman saya, untuk mengatasi orang yang terindikasi gangguan, kanker payudara atau kanker rahim yang memang di situ ada gangguan, ya, ambil garam, beli garam yang kasar, ya, yang kasar minimal 1 kilo pemakaian, disangrai. Disangrai itu digoreng tanpa minyak, kayak goreng kopi, kemudian sudah terasa panas, Bapak Ibu sekalian, kemudian dibungkus dengan kain halus, kemudian dikompreskan di mana yang ada terasa benjolannya. Nah, bisa juga dengan pemanasan garam, garam rendaman, bisa juga dengan garam rendaman yang ditambahkan sambiloto, ditambahkan jeruk nipis. Ini juga menyeimbangkan medan elektromagnetik di dalam tubuh kita, sehingga itu juga untuk bisa membantu penyembuhan. Kemudian dengan hipotermia, yaitu lilin yang dicairkan 60 derajat Celcius, dicampurkan air dingin, es, dihancurkan, kemudian tambahkan minyak tanah, nah itu dibuat rendaman di kaki. Itu pasti kalau ada masalah, tidak ada yang bisa kuat untuk cukup lama ya. Bisa juga dengan lakukan akupresur, tapi harus tahu ya, orang tumor kanker itu tidak semudah untuk dipijat dengan keras atau diurut dan sebagainya. Ya, dengan akupresur yang dibutuhkan orang memang yang sangat ahli. Dengan refleksi, dengan akupuntur ini juga sangat membantu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, solusinya apa yang harus kita lakukan agar semuanya tadi itu tidak terjadi? Yang saya gambarkan dengan bagaimana kanker payudara, ya, bagaimana dengan fibroid, ya, kanker di mulut rahim, kemudian kanker otak, ya. Nah, agar ini tidak terjadi, Bapak Ibu sekalian, lakukan. Diri kita jangan melakukan kepada pasien, diri kita dulu, supaya kita terjadinya imunitas kekebalan tubuh yang meningkat, kemudian sel kanker dalam tubuh kita supaya jinak dan tidak memperburuk kondisi tubuh kita. Lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ya, lakukan dengan terapi holistik dengan Maximax. Lakukan minggu pertama yaitu dengan colon cleansing, yaitu dengan pembersihan usus. Lakukan. Minggu kedua yaitu dengan blood cleanser, yaitu pembersihan darah, yaitu dengan Maxibos. Kalau pembersihan usus yaitu dengan menggunakan Maxlim. Minggu kedua dengan Maxibos. Minggu ketiga regenerasi sel dengan Maximax. Yang keempat yaitu lakukan terapi-terapi yang lainnya. Nah ya, ini kenapa kita harus colon cleansing, Bapak sekalian? Karena usus itu pemicu penyakit, yaitu apa yang kemudian dari pola makan. Nah, tujuan untuk detox usus itu adalah untuk mengeluarkan toksin racun dalam tubuhnya. Nah, ada satu herbal yang sangat luar biasa, Maxlim, adalah minuman kesehatan yang berupa serbuk dengan rasa apple raspberry. Ada 5 kandungan utama yang terdapat pada Maxlim. Ada Garnesia gambugia, probiotik, fiber serat, atau soluble fiber, ada L-carnitin. Nah, ini fungsi-fungsinya dari beberapa herbal tadi, 5 kandungan di dalam Maxlim itu, baik prebiotik dan lainnya, bisa juga Garnesia gambugia itu mengurangi penyerapan, ya, dan pembentukan lemak, ya. Kemudian ada fiber, yaitu menekan nafsu makan, jadi bisa juga pengganti makan, ya, dan makan pun bisa jadi kenyang, gitu. Kemudian L-carnitin itu bisa
menjadikan metabolisme booster yang bisa membakar lemak dalam tubuh kita. Probiotik itu mengaktifkan dan pencernaan, sehingga kalau ada probiotik ini dibandingkan dengan herbal yang lain, mungkin di luar sana tidak ada probiotik, sehingga memang keluar kotoran ketika kita buang air besar, tapi terasa panas dan perih di organ pembuangan seperti di dubur kita, ya, mohon maaf. Nah, fungsi Maxlim ini, selain detox tadi itu, Maxlim merupakan suplemen herbal untuk menurunkan berat badan dan juga berfungsi sebagai antioksidan dan pencegah kanker. Ini Bapak Ibu sekalian. Saya ada pasien ya kena kanker payudara, kanker rahim. Ini dengan rutinitas setiap bulan lakukan colon cleansing di minggu pertama. Bulan kedua, minggu pertama. Bulan ketiga, minggu pertama. Mungkin ini kalau kita lakukan Bapak Ibu sekalian sebagai member, sebagai pebisnis, ya, sebagai leader di Maximax, saya sangat sarankan Bapak Ibu sekalian, jangan hanya konsumsi Maxibus saja. Maxlim gunakan minimal 1 bulan itu minggu pertama, supaya kita akan mendapatkan ya antioksidan yang sangat tinggi sekaligus supaya pencernaan usus kita itu bersih. Ya, ini. Nah, apa pentingnya serat di dalam Maxlim bagi tubuh? Bisa membuang toksin dalam tubuh, mengurangi kadar kolesterol, memberikan kesehatan usus, bisa mencegah sembelit dan diare, juga bisa mengontrol gula darah, dan otomatis menurunkan berat badan. Ya, terjadinya obesitas itu akan juga berpotensi menyerang tubuh kita, akan kena tumor kanker. Apa resiko kesehatan akibat asupan serat yang rendah? Nah, jadi kemudian kita kena obesitas, penumpukan lemak yang sangat tinggi di dalam tubuh, bisa juga kemudian kita kena diabetes, kadar gula darah, glukosa yang jauh di atas normal, bisa juga terjangkit jantung, ya, berbagai penyakit yang menyerang jantung, bisa juga IBS, yaitu sekalian gangguan pada sistem pencernaan, ya, hemoroid, yaitu wasir, merupakan pembekakan yang berisi pembuluh darah yang membesar, kanker, ya, seperti kanker kolon, rektum kanker, dan sebagainya. Nah, inilah kalian pentingnya orang yang kena tumor, kena kanker, pastikan konsumsi Maxlim di minggu pertama, yaitu untuk lakukan detoksifikasi, yaitu untuk pembersihan usus. Apa fungsi Maxlim? Utamanya adalah detoksifikasi, menyeimbangkan gula darah, menjaga berat badan, mengurangi kadar kolesterol, menyehatkan usus, menekan nafsu makan, menghambat sistem lipid, dan membakar lemak melalui termogenesis. Ini sangat luar biasa dalam produk Maxlim. Berikutnya, setelah kemudian kita lakukan minggu pertama untuk pembersihan usus, untuk pengobatan kena tumor, kena kanker, yaitu lakukan blood cleanser, yaitu pembersihan darah, yaitu dengan Maxibus. Maxibus adalah minuman kesehatan berupa serbuk dengan rasa kacang hazel, 5 kandungan utama yang terdapat pada Maxibus, ya, maka asli dari negara Peru, ginseng asli dari negara Korea, cordyceps asli dari negara Cina atau Tibet, ada trace mineral, ada vitamin komplit. Banyak sekali manfaatnya dari Maxibus Bapak sekalian, selain juga untuk mengatasi masalah dengan kanker, masalah impotensi, ejakulasi dini, diabetes, asam urat, rematik, ya, baik kanker, kanker payudara, kanker rahim, kanker prostat, semuanya, ya, insya Allah dengan izin Allah, Maxibus sangat efektif untuk mengatasi gangguan masalah dengan kanker. Paru-paru, ya, bisa juga masalah paru-paru, jantung, stroke, dan sekaligus bisa meningkatkan kekebalan tubuh sekalian. Minggu ketiga, setelah kita blood cleanser, pembersihan darah, setelah minggu pertama Maxlim, pembersihan usus, Maxibus dengan membersihkan darah, jangan lupa Bapak sekalian lakukan. Pekan ketiga pastikan ini regenerasi sel. Ya, regenerasi sel Maximax yaitu dengan menggunakan Maxibio. Maxibio Bapak sekalian, minuman kesehatan berupa serbuk dengan rasa stroberi. Ada 5 kandungan utama yang terdapat pada Maxibio, ada cherry blossom, ada vitamin C, ada kolagen ikan, ada L-glutathione, ada jojoba oil. Nah, ini sekaligus Bapak sekalian, selain untuk sangat bagus antioksidan yang sangat tinggi untuk membunuh sel kanker, rahasia wanita yang jauh lebih awet muda, tampil cantik, dan setiap saat Bapak sekalian. Ya. Apa fungsi utama dari Maxibio? Anti-aging, ya, peremajaan, meningkatkan kekebalan imun tubuh, meningkatkan menangkal radikal bebas, termasuk menjaga
elastisitas kulit, jadi lebih kencang, meningkatkan kolagen, ya, mengangkat sel kulit yang sudah mati, menghilangkan jerawat, bahkan Bapak sekalian ada bekas jerawat. Itu juga bisa sangat membantu, efektif sekali Maxibus. Juga bisa meningkatkan kesehatan mata, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, testimoni dari Maximax ini cukup banyak sekali. Bapak Ibu sekalian, jangan tunggu sampai sakit, sanggupkah Anda Bapak Ibu sekalian, biaya perawatan dan operasi sangat tinggi. Orang yang kena hati atau liver itu 700 sampai 900 juta. Gagal ginjal 120 hingga 300 juta. Kanker sampai terapi, kemo dan sebagainya, ya, 60 sampai menghabiskan dana 300 juta. Kalau sudah cuci darah, menghabiskan 9 juta sebulan. Sakit jantung membutuhkan biaya 150 sampai 250 juta. Apalagi stroke 30 sampai 60 juta, ini uang akan melayang begitu saja. Sanggupkah Anda Bapak sekalian? Inilah biaya perawatan dan operasi. Maka Bapak sekalian di sini orang miskin dilarang sakit, maka supaya tidak dikatakan orang miskin, supaya jadi lebih sehat dan bisa membuat karya, maka jangan tunggu sakit. Bersama-sama konsumsilah produk-produk yang terbaik dari Maximax. Ya, mari bergabung bersama Maximax, Bapak sekalian, produknya yang sangat dasar. Sistemnya hebat, ya, perusahaan sangat kuat, member sehat, dan insya Allah kita semuanya akan tambah sejahtera, ya. Baik Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan tentang penyakit, tentang tumor atau kanker. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih, aplaus luar biasa untuk Bapak Ustadz Muhammad Soleh Terima Al-Farur. kasih.